Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita lakukan adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berikut ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak rekognisi Angkatan 8 BGP Sumatera Barat. Baik, Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat berada di sekolah untuk melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf wirausaha SMP Negeri 2 BP Mandugi. Dalam diseminasi modul 1, 4 budaya positif ini, saya sebagai CGP menyampaikan beberapa materi seperti 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dengan menjelaskan makna, kontrol, dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol, menjelaskan makna disiplin positif, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna, kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diane Gossen, 1998, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai organisasi pendidikan sekolah atau murid saya telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap murid yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, sebagaimana telah dibahas di modul 1-2. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi, organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Adapun nilai kebajikan universal yang telah ditanamkan di sekolah saya adalah profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Mandiri bernalar kritis berkebinekaan global bergotong royong kreatif. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Yang kedua, saya menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah saya. Menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan, dan konsep pendekatan restitusi. Melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan saya sendiri. Diani Gosan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas, sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Gosen, 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Gosen, 1996. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Diani Gosan dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, 2001, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi, Restitution Triangle. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi.
Sisi 1. Menstabilkan identitas, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sisi 2. Validasi tindakan yang salah, validate the mistake. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sisi 3. Menanyakan keyakinan, sekte belia, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi.
Ayo cepat. Jalan atau bergerak ke depanmu, ke depan sendiri. Gimana? Jangan lepas. Kamu berjalan ke sana. Oke, stop. Bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah? Lalu, bagaimana membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka? Berikut salah satu contoh praktik segitiga restitusi. Pagi Pak, mau manggil aku? Iya. Siapa namamu? Abi. Oke, silakan masuk Abi. Duduk dulu. Gimana kabar Abi? Sehat. Kelas berapa? Kelas 7. 71 ya. Oke. Baik, ini Abi kenapa pakai baju pramuka? Orang tua aku nggak apa-apa, Pak. Itu apa? Kenapa? Ganti. Oh, jadi belum beli baju. Kira-kira kenapa belum beli mama? Ini sudah Pak. Tapi di satu rumah. Di mana sekarang orang tua? Ini ke rumah lah. Satu rumah. Udah lama nggak cakap? Udah berapa lama kira-kira? Udah maksudnya setahun gitu. Tahu, tapi satu rumah. Enggak. Satu rumah mertua. Oh, jadi Abi tinggal sama nenek? Kadang mau pulang. Sama Kalau pulang. iya, tidur. Oh, jadi kau tinggal sama siapa sekarang? Opung, mama atau papa? Dua-duanya. Oh, masih di rumah ya? Jadi, kenapa nggak cakapan? Usah nangis tak? Ya? Ini juga ya Pak. Iya, kenapa kira-kira? Kau anak berapa? Dari? Abang-abangmu di mana? Oh, ada yang sekolah? Nggak ada tamat, masih dia sendiri. Oh, jadi kemarin waktu mau beli baju olahraga apa kata mama? Gak ada uang gitu. Bukan, gue udah lagi beli. Kenapa? Kan nggak ada mama. Jadi kalau Adi bilang sama ayah, apa? Sudah juga. Gak usah sekolah gitu. Sekolah aja kita juga gitu dulu katanya Pak. Oh, berarti nanti bakal beli, ya kan? Iya, bapak juga gitu. Kalau di situ mau beli itu nggak langsung dikasih, ya. Gak usah nangis lah, itu ini kan masih baru, masih ada kesempatan nanti. Jadi kalau nggak dibeli, nanti bapak kasih gratis, gitu ya. Tapi usaha dulu, gimana cara untuk biar bapak sama mama cakap, gimana caranya? Pernah berpikir nggak? Bukan orang Nanti kalau ada baju olahraganya setiap hari apa? Setiap hari apa? Belum tahu. Setiap hari Sabtu ya. Sabtu itu pakai baju olahraga. Nanti pramuka hari. Gitu aja ya. Oke lah. Baik ya. Oke, nanti. Bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah? Lalu, bagaimana membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka? Berikut salah satu contoh praktik segitiga restitusi. Selamat pagi Pak, Bapak panggil saya. Iya, Wira ya? Iya Pak. Oke, silakan duduk Wira.
Oke, Wir. Tahu nggak kenapa Bapak panggil? Nggak tahu ya? Tadi pagi kita kan gotong royong. Wira nggak kelihatan kemana? Belakang Pak. Di belakang ngapain? Ya ada Pak dulu. Duduk. Jadi kira-kira menurut Wira ini kalau nggak ikut gotong royong seperti keyakinan kita kenapa? Kayak mana kalau nggak ikut gotong royong? Kita kan di sini ada gotong royong, itu udah ada keyakinan kita, kesepakatan. Setiap ada gotong royong semua siswa harus ikut. Itu kan kesepakatan di sekolah. Jadi menurut Wira ini perbuatan Wira ini kayak mana? Bagus Pak? Enggak Pak. Kenapa? Karena nggak ikut berpartisipasi ya. Gitu. Jadi kesepakatan kita kemarin nggak ikut gotong royong. Jadi kedepannya gimana rencana Wira? Kalau ada kegiatan gotong royong kayak mana? Ikut membantu. Gotong royong ya. Apa yang bisa Wira lakukan nanti? Ikut Bapak membantu apa yang dikerjakan. Membantu di sekolah. Membersihkan sekolah. Ya, mengajak kawan. Ya. Jadi sebenarnya kenapa dulu berlaku? Tahu nggak sih cerita? Lain kali ingat ya keyakinan kelas kita ya, Wira ya. Oke. Oke. Silakan Wira. Bangun
Jalan atau bergerak. Jangan lepas. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke
Nusa. Sekarang kita ke aplikasi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ini udah ada foldernya ini. Setelah ada foldernya seperti ini, double klik. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan
nanti kan kita bahas satu-satu. Nanti di UTS nanti kita buat online aja. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Menjadi murid mereka, berikut salah satu contoh praktik segitiga restitusi. Pagi Pak, kok menjelatur? Iya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Udah lama ke Jakarta? Udah berapa lama kira-kira? Udah kayaknya setahun aja. Setahun, tapi satu rumah. Enggak. Di rumah mertua. Oh, jadi Adi tinggal sama nenek? Kadang mau pulang. Sama Kalau pulang. niat dia tidur. Oh, jadi kau tinggal sama siapa sekarang? Opung, mama atau papa? Dua-duanya. Oh, masih di rumah ya? Jadi, ini nggak sarapan. Bisa nangis lah. Ya? Ini juga ya. Iya, kenapa kira-kira? Kau anak berapa? Dari? Abang-abangmu di mana? Oh, ada yang sekolah? Itu nggak ada tamat, masih dia sendiri. Oh, jadi kemarin waktu mau beli baju olahraga apa kata mama? Gak ada uang gitu. Bukan gue udah lebih beli. Kenapa? Kan nggak ada mama. Jadi kalau Adi bilang sama ayah, apa? Nah juga. Gak usah sekolah gitu. Sekolah aja pagi gaji dulu. Oh, berarti nanti bakal beli, ya kan? Iya, bapak juga gitu. Kalau di situ mau beli itu nggak langsung dikasih, ya. Gak usah nangis lah, itu ini kan masih baru, masih ada kesempatan nanti. Jadi kalau tidak dibeli, nanti bapak kasih gratis, gitu ya. Tapi usaha dulu, gimana caramu untuk biar bapak sama mama Jakarta? Gimana caranya? Pernah berpikir nggak? Bukan orang Nanti kalau udah ada baju olahraganya setiap hari apa? Setiap hari apa? Belum tahu. Setiap hari Sabtu ya. Sabtu itu pakai baju olahraga. Nanti pramuka
hari